Halo, assalamualaikum. Jadi ceritanya saya mau udahan pakai iPhone XR saya nih, yang ini. Ya, jadi saya udah browsing sana sini, nyari smartphone apa sih kira-kira yang cocok buat gantiin, yang belum pernah saya review dan bikin saya pengen nyoba makainya ya. Akhirnya pilihannya jatuh pada dua waktu itu, dua-duanya Samsung. Yang satu 5G, yang satu lagi kurang tahu sih 5G atau tidak, tapi lebih murah. Dan menariknya adalah dia menggunakan Snapdragon seri 8. Nah, saya udah beli, kamu bisa lihat di meja saya nih penuh, ada ini smartphone-nya. Belum saya buka box dari sellernya, biar nanti jadi video unboxing bukti pembelian saya. Kemudian sudah beli tempered glass-nya, serta sudah beli sebuah casing ini dari Bandung nih, dari Logai Pektai RZN casingnya. Saya belum beli yang mahal-mahal, pengen nyoba dulu casing ini bagus atau tidak. Ya, tapi rencana tinggal rencana. Jadi kemarin saya mikir kalau pindahan dari iPhone ke Android, apa saja yang harus dilakukan. Pertama, pindah WhatsApp. Kayaknya rada susah kecuali pakai aplikasi yang berbayar ya. Saya udah siapin skenario-nya. Nanti mungkin nomor di iPhone ganti ke nomor lain dulu. Jadi history chat-nya tetap tersimpan tapi di nomor lain. Nanti di Android login pakai nomor lama saya. Oke, nggak masalah lah kalau yang WhatsApp. Kemudian saya baru mikir, aplikasi perbankan saya terinstall di iPhone, masih bisa dipakai. Masalahnya, kalau pindah device, kayaknya saya nggak akan bisa login lagi, karena kartu ATM saya masih yang pakai pita magnetik, belum pakai chip, jadi belum diganti ke bank ya. Jadi kalau dipakai login di perangkat baru, nggak akan bisa nomor kartunya. Jadi ya, gemes banget nggak sih? Udah beli smartphone, udah riset sana-sini, akhirnya memutuskan salah satu yang dibeli. Pas udah datang barangnya, mikir nggak bisa login perbankan nanti di handphone barunya di Android nanti. Batal. Batal pindah dari iPhone XR jadinya. Demi alasan, ya itu, login perbankan tadi ya. Saya belum berani buat ke bank datang buat antri-antrian, apalagi masa PPKM begini. So ya sudah. Sorry kalau ini ngomongnya panjang lebar di awal, curhat sedikit dulu ya. Sebelum kita unbox smartphone-nya, ya ntar nanti gimana jadi handphone kedua atau Android dari driver utama yang nomor-nomor perbankan tetap di iPhone XR seperti di video reviewnya mungkin. Yang jelas ini smartphone-nya menarik banget. Jadi harga resminya itu Rp8.999.000. Samsung pakai Snapdragon seri 8. Enggak, ini nggak jadul-jadul banget. Nggak jadul bahkan, bukan pakai banget lagi. Kemudian diskon cashback langsung dari Samsungnya 1 juta. Jadi yang 128 GB itu harga resminya adalah 799. Tambah 1 juta kamu dapat yang 256 ya. Ya, kali ini buat smartphone ini Samsung nggak ngasih bonus pre-order ya banyak-banyak lagi ya. Cuma cashback 1 juta aja ya. Ini adalah Samsung Galaxy S20 Fan Edition FE yang versi Snapdragon. Snapdragonnya Snapdragon 865. Warnanya tetap lengkap, tapi saya pilih putih biar lebih masuk ke berbagai casing. Dan saya belum tahu apakah ini support 5G atau tidak, karena seharusnya SoC Snapdragon 865 itu modemnya modem 5G ya. Tapi saya kurang tahu juga. Kalau kamu lihat di GSM Arena, semua yang 865 buat S20 FE ini 5G. Tapi ada kabar juga katanya Samsung rilis S20 FE 865 tapi 4G. Di sini nggak ada tulisan soal 5G-nya sih. Dan ini warnanya cloud white, RAM-nya 8 GB ya. Di beberapa seller ditulisnya RAM-nya 6 GB buat yang storage-nya 128, ternyata nggak, RAM-nya tetap 8 GB. Jadi cuma beda di storage ya, 128 atau 256 dan beda harganya 1 juta. Tipenya SM6780G DS. Dan kita langsung keluarkan dulu isinya ya. Kita kesampingan dulu aksesorisnya. Oke, habis ya. Jadi untuk pembelian S20 FE ini, kamu masih tetap dapat kepala charger. Outputnya adalah adaptive fast charging 15 watt. Kepala chargernya 15 watt. Tapi setahu saya ini support fast chargingnya Samsung yang 25 watt. Kamu bisa pakai power delivery juga kalau mau ngecas 25 wattnya. Kemudian kabel datanya USB Type A ke USB Type C ya. Kabel charging juga, warnanya putih. Mungkin karena varian yang saya beli back covernya putih juga. Tadinya saya mau beri casan ini buat istri saya yang Note 20 Ultra hilang casannya, tapi
Note 20 Ultra sih 25 watt ya maksimal. Kalau dikasih ini malah kurang maksimal. Lalu ini dia SIM tray ejectornya, masih tipe yang lama atau mungkin beda ya, S-series kayak gini. Yang seri A kemarin kan biasa banget, standar banget. Dan yang jelas ini buku-bukuannya masih versi yang lama. Kalau yang baru sekarang udah 1 buku, 2 bahasa, dan bentuknya buku. Kalau ini kan kayak leaflet memanjang gini. Dan seperti biasa ada daftar service centernya yang banyak di belakang, dan ini dia kartu garansinya. Sebetulnya garansi Samsung sih otomatis ya, begitu kamu aktifkan ada internet, dia daftar ke sistem, garansi berjalan. Jadi nggak harus selalu pakai kartu garansi fisik. Lalu terakhir ada stiker IMEI. Nah, ini yang didapat, berarti nggak dapat softcase, nggak dapat juga headset ya buat S20 FE ini. Dan ini sudah terpasang anti gores, tapi menurut saya bentuknya tidak terlalu pas ya. Saya udah beli sih tempered glass, nanti pasang tempered glass aja. Sisi depan, kamera depannya 32 megapiksel. Oh ya, satu lagi smartphone yang kemarin saya berencana beli adalah S21 5G, jadi yang biasa. Kemarin kan saya udah review yang Plus ya. Yang S21 5G itu menarik karena hanya 6,2 inci layarnya, tapi memang baterainya 4000 mAh. Nah, S20 FE ini baterainya 4500 mAh, sisanya mirip-mirip, tapi malah kamera depannya ini 32, S21 5G cuma 10 megapiksel, walaupun kualitasnya belum tentu bagusan mana ya. Sisi atas kita bisa lihat ada noise cancellation microphone, garis antena, dan SIM tray. Kalau kamu ingat, saya pernah review S20 FE yang Exynos. Waktu itu udah sempat mau jadi daily driver saya buat tahun ini, tapi nggak jadi karena ya penyakit gonta-ganti HP datang lagi. Lalu di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker, ada garis antena 1, sisi atasnya. Ini framenya metal, warnanya chrome buat yang putih ini. Kalau warna lain biasanya rada ngikutin aksen dari warnanya, misalkan yang mint ininya rada-rada hijau ya, seingat saya. Sisi kiri tidak ada apa-apa, hanya ada garis antena seperti itu. Dan kamu bisa lihat back covernya melengkung ke arah depan sehingga framenya lebih tipis ya. Jadi di sini melengkung. Ini warna cloud white, finishingnya halus banget. Ini sih polikarbonat ya. Apa kaca ya? Saya lupa. Kemudian sisi bawah ada mikrofon, kemudian port USB Type-C dan speaker grill berupa 6 buah lubang dan 2 garis antena ya, mengapit semua itu. Ini tidak terlalu tipis sih, mungkin dibandingkan S21 5G lebih tipis itu, karena baterainya lebih kecil. Masih ada kamera bumpnya sedikit menonjol, dan kamera belakangnya 3 ya, seperti ini. Yuk, kita buka back covernya ini, termasuk stikernya, kita lepas. Ya, ini dia warna putihnya. Bersih banget, ini nggak akan mudah meninggalkan bekas sidik jari nih. Pertama karena warnanya putih, jadi bekas sidik jari nggak akan terlalu kelihatan. Kedua, finishing matte-nya juga memang nggak gampang kotor. Saya suka nih warnanya putih begini. Ada logo Samsung, ada IMEI-nya di sini tercetak, dan sisi depannya ini dia. Layar 6,5 inci Full HD. Kalau nggak salah ini 120 Hz juga. Oke, sambil nunggu menyala, kita akan unbox aksesorisnya. Yang pertama adalah tempered glass. Tempered glass-nya dari Mokolo. Ini 90.000 dan entah seller salah kirim atau memang penghabisan, dikirimnya 2. Ingat saya dulu juga saya pakainya Mokolo buat S20 FE sebelumnya. Kita buka case-nya RZN Camo dan ada cam shield-nya. Jadi camo-nya ngambil dari Ringke, mirip-mirip Ringke, dan ada cam shield-nya kayak Nilkin S20 FE RZN. Seperti ini packaging-nya memang biasa banget, makanya dia harganya hanya sekitar 89.000 ya. Kalau Ringke punya yang camo gini bisa 200 ribuan. Dan Nilkin cam shield minimal 150.000 kayaknya. Oh iya, ini penutup kameranya nggak sesolid Nilkin punya. Ini goyang-goyang gini, kurang enak lah, kurang solid. Kita akan coba pasangkan yang bagian yang ada tombol-tombol dulu. Tapi si ininya, si silikon pinggirnya ini loh, barusan lembut lentur. Oke, jadi ini raised edge, jadi lebih tinggi pinggirannya dibandingkan layar. Kalau sama tempered glass nanti harusnya mirip-mirip lah ketinggiannya, tapi jadinya terlindung ya kacanya kalau misalkan jatuh kayak gini. Dan pinggirannya atau ujung-ujungnya juga lebih tebal, jadi lebih ada proteksi. Lubangnya pas buat mikrofon. Tuh,
Ini kameranya nutup sendiri. Longgar, otomatis nutup. Dan ini kayak nggak ada snapnya gitu, nggak snap. Tuh, turun. Ini mah cam shieldnya rada abal-abal nih, ntar dilepas aja lah cam shieldnya. Yang penting dapat feel kamonya ya, kayak gini. Ini sini ada lubang 2 buat ventilasi kayaknya. Sini tombol power dan volume rocker. Oke, pas. Dan di sini ada 2 lubang buat masang strap. Sisi bawah juga pas lubang-lubangannya. Harus diakui silikon hitamnya ini yang Dove ini tidak memberi kesan premium, tapi bagian kamonya ini lumayan. Buat harga 90.000 sih oke ya. Yuk, kita setup dulu sebentar dan kita akan kembali nanti dengan pembahasan softwarenya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen. Seperti ini home screen atau wallpaper dari S20 FE yang warna putih Snapdragon. Kita akan coba cek di about phone-nya apakah bisa langsung kelihatan kalau ini versi yang Snapdragon atau bukan. Software information. One UI-nya 3.1, Android 11, sistem update untuk Google Play-nya 1 Maret 2021, dan security patch levelnya 1 Mei 2021. Jadi udah lumayan baru ya. Apakah ada software update? Oh, langsung dapat software update sebesar 430,79 MB, dan ini security patch levelnya naik ke 1 Juni 2021. Nice. Sambil kita tunggu, kita lihat dulu storage-nya. Buat yang 128 GB ini kepakainya 26 GB, gede banget ya. Mungkin karena barusan download software update juga, jadi mungkin free storage-nya hanya 102 GB. RAM-nya dari 8 GB terpakai 3,8 GB, hampir setengahnya. Ini dengan buka 1, 2, 3, 4, 5 aplikasi. Kecil-kecil sih harusnya. Dan kita akan lihat di setting buat layarnya. Saya soalnya rada lupa. Berapa sih refresh rate-nya maksimal? Motion smoothness 120 Hz ya, bener ya, bukan 90 Hz. Mantap. Tapi kalau kamu mau bisa turunin ke 60 Hz juga. Kita akan coba. Oh, instan. Beberapa flagship Samsung yang pakai ultrasonic fingerprint kayak S10 dulu sampai ke S20 itu masih rada lambat, tapi memang secure ya, karena akurasinya lebih tinggi. Nah, di sini ini udah instan banget lah segini. Oke, kita akan lihat CPU X yang sudah diinstal dari Galaxy Store. CPU-nya 8 cores, prosesor tapi tidak ada info. Oh, Qualcomm nih, Qualcomm teknologi Kona. Device Samsung G780G. Ya yakin sih kalau ini pakai yang Snapdragon, cuma pengen lihat aja kalau di aplikasi-aplikasi CPU gitu kira-kira apa yang muncul. Gini terus Qualcomm-nya muncul. GPU-nya Adreno. Ya sudahlah, kalau GPU-nya Adreno sih ini pasti Snapdragon 865. Adreno-nya 650. Soalnya kalau yang pakai Exynos GPU-nya Mali. Paling saya mau liatin mode kameranya. Ini ada single take. Single take sudah ada di sini. Seri A juga sudah ada single take ya, beberapa. Kemudian foto, zoom 3 kali, ultra wide, dan zoomnya bisa sampai 30 kali ya kalau hybrid sama digital. Kayaknya kalau optik sih hanya 3 atau 4 kali deh. Kemudian video. Rada lama barusan pindah ke videonya. Resolusi dan frame rate-nya maksimal 4K 60 fps, mantap banget. Andalan saya ada Full HD 60 fps itu buat bikin Instastory, dan Super Steady juga ada ya. Kalau kamera depan sama, bisa 4K 60 fps juga mantap. Jadi, ini mantap lah. Dan ini adalah mode selanjutnya. Dan Pro Video Mode ini sudah lengkap, sudah bisa pilih mikrofonnya, Omni, USB, Bluetooth, dan BT-Mix. Memang mikrofon ini nggak quad array mikrofon ya, si S20 FE, jadi nggak bisa pilih depan doang dan belakang doang. Tapi kalau lagi pakai TWS, ini bisa dipakai buat ngerekam audio dari TWS waktu rekam video. Dari USB juga bisa. Ya udah mantap lah. Idaman banget. S20 FE harganya udah dekat-dekat ke mid-range, tapi dapat Snapdragon 865, fitur flagship semua punyanya Samsung, dapat software update juga cepat, Dynamic AMOLED,
120 Hz, baterainya 4500 mAh. Ini sudah IP68 apa 67 ya. Pokoknya waterproof juga dan support wireless charging juga 10 atau 15 watt. Ini yang saya cari dari sebuah smartphone, harganya seginian aja, maksimal 8 juta. Tapi fiturnya flagship semua. Ya, dan baterainya lebih besar dibandingkan S20 5G. Oh ya, kita belum buka ini ya. Si SIM tray-nya. Kalau nggak salah ini dual SIM hybrid. Nanti kita cek. Saya udah beresin tadi kardusnya. Yuk, sebelum kita tutup videonya, nggak afdol kalau nggak diliatin SIM tray-nya. Ingat juga nggak dulu S20 FE yang versi Exynos yang saya beli bermasalah, nggak dapat sinyal. Saya sampai ke service center waktu itu, tapi ternyata didiamin doang juga semingguan akhirnya dapat sinyal karena masalah registrasi email di server cair milik pemerintah yang penuh. Dan ini SIM card 1, oke, nano SIM card, dan SIM card kedua hybrid sama micro SD. Jadi dual SIM nano, dual SIM hybrid, dual SIM hybrid. Terima kasih sudah menyimak curhatan saya dan juga unboxingan smartphone yang saya beli beserta aksesorisnya. Nanti tempered glass-nya kita pasang, tapi ini sellernya recommended banget, kirim 2. Alhamdulillah pembelian kali ini smartphone dapat seller yang recommended, diusahain gimana caranya biar vouchernya bisa dipakai sama seller, udah harganya lebih murah dari yang lain. Kemudian tempered glass-nya dapat murah, packagingnya udah aman banget, berlapis-lapis, pakai kardus, pakai bubble wrap di luar, di dalam pakai lagi, dan dapat 2 isinya. Paling casing ini aja sih yang menurut saya walaupun sesuai harganya, tapi tidak bisa dibilang recommended karena ini si cam shield-nya ini abal-abal banget, masa nggak bisa ngunci, selalu geser-geser, padahal udah dipakein ke smartphone-nya tadi. Oke lah, itu dia cerita saya yang ingin kembali ke Android dari iPhone. Ini dia S20 FE yang saya pilih dan saya masih belum tahu ini support 5G atau belum. Nanti mungkin kalau sudah lebih jelas kita buatkan video reviewnya juga ya, apakah dia support 5G atau tidak. Buat teman-teman yang senang Snapdragon, diehard fansnya Qualcomm, nih udah ada. Biasanya Snapdragon lebih bagus untuk urusan penerimaan sinyal dan juga ketahanan baterainya ya. Tapi Exynos 2100 yang dipakai di S20 series, S21 series yang udah 5 nanometer itu udah hemat banget juga. Buat teman-teman yang tertarik ke smartphone dan barang-barang yang saya unbox kali ini, linknya ke lapak tempat saya beli akan ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.